membatasi pergerakan dan mengubah seluruh aspek kehidupan manusia di bumi. Bahkan baru-baru ini ditemukan mutasi virus baru, yaitu mutasi L452R yang diketahui meningkatkan transmisi virus dan mengurangi kemanjuran antibodi, serta mutasi E484G yang dikatakan memberi virus meningkatkan sifat, meningkatkan sel dan menghindarkan kekebalan. Tren tersebut telah terdeteksi di setidaknya 16 negara, termasuk Singapura dan Inggris. Bagi lingkungan, virus ini bagai pisau bermata dua. Di satu sisi, dia menunjukkan persoalan pelik kehidupan, satwa liar, dan tata guna lahan. Di sisi lain, virus yang memaksa manusia membatasi pergerakan sosial dan fisik ini sedikit memberikan nafas bagi bumi untuk memulihkan diri. Berikut beberapa hal lingkungan hidup, baik nasional maupun global. 1. Akibat ulah manusia. Hingga kini, para peneliti di dunia belum benar-benar memastikan penyebab utama dari virus corona. Namun, ada kemungkinan bahwa penyebaran virus berasal dari satwa liar, seperti kelelawar yang akhirnya sampai kepada manusia. Dalam perkembangannya, para peneliti menunjukkan bahwa virus yang berasal dari hewan liar terjadi akibat penambahan habitat satwa dan praktik pertanian tidak ramah lingkungan. Praktik-praktik tidak ramah lingkungan tersebut meningkatkan risiko satwa liar terpapar virus dan akhirnya menimbulkan penyakit baru bagi manusia, seperti misalnya virus Ebola dan virus Marburg yang sempat membawa di Uganda, serta yang terbaru SARS-CoV-2 atau virus corona. Akibat penyebaran tidak terkendali, manusia akhirnya menularkan virus COVID-19 kepada hewan pemeliharaan, alam liar, dan kebun binatang seperti harimau dan gorila. 2. Emisi karbon dioksida masih meningkat. Awal pemberlakuan kebijakan untuk menjaga jarak fisik di Indonesia, seperti pembatasan sosial berskala besar, memang sangat membuat langit lebih bersih dan udara lebih segar, terutama terlihat di daerah perkotaan. Namun peneliti menyatakan bahwa menurunkan polusi udara tidak membuat emisi karbon dioksida, salah satu pemicu perubahan iklim, turun. Bulan Mei 2020, Pusat Pengamatan Emisi Mauna Low Observatory di Hawaii, Amerika Serikat mencatat ada peningkatan level karbon dioksida sebesar 2,4 bagian per sejuta hingga total menjadi 4.017 ppm. Artinya, pandemi tidak serta-merta menurunkan emisi karbon dioksida. Perkembangan terbaru, Badan Energi Internasional atau International Energy Agency telah merilis laporan terbaru emisi global dari COVID-19 menyatakan bahwa emisi karbon dioksida atau CO2 dari sektor energi meningkat 2% atau 60 juta ton pada Desember 2020 dibanding pada bulan sama di tahun 2019. Hal ini disebabkan oleh karena kebijakan yang lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi selama pandemi. Banyak gitu. Sehingga mengesampingkan pelaksanaan kebijakan energi bersih dan berbagai negara. 3. Pencemaran perairan. Selama pandemi, tiada atas aktivitas manusia ternyata memberikan kesempatan laut untuk memulihkan diri. Sebagai contoh, paus pembunuh atau Orcinus orca terlibat di Anambas, Kepulauan Riau. Aktivitas pelayaran manusia berkurang selama pandemi. Kedua, proses pengasaman laut yang berbahaya bagi terumbu karang semakin berkurang. Terumbu karang sangat penting bagi spesies laut karena menjadi pusat aktivitas perkembangan biak dan pencarian makan. Meski harus melakukan berbagai penelitian lanjutan, namun berkurangnya kegiatan manusia selama pandemi ternyata bisa sedikitnya memberikan kesempatan bagi habitat laut untuk memulihkan diri secara alami. 4. Tantangan sampah. Masalah lainnya adalah sampah. Bank Pembangunan Asia memprediksi bahwa
DKI Jakarta bisa menghasilkan tambahan 12.220 ton limbah medis berupa sarung tangan, baju alat pelindung diri APD, masker, dan kantong infus selama 60 hari selama pandemi. Jumlah sampah media yang meningkatkan menambah beban penanganan sampah baik nasional dan global yang saat ini masih belum teratasi. Dalam 4 tahun, para peneliti memprediksi sampah berbahan plastik di lautan akan mencapai setidaknya 250 juta ton. Pemerintah Indonesia sendiri sudah berkomitmen untuk mengurangi sampah plastik laut sebesar 70% selama periode 2018 sampai 2025. Hingga kini belum ada data resmi dari pemerintah Indonesia kepada publik sudah sejauh mana target ini bisa atau sudah tercapai. Pandemi menunjukkan bagaimana persoalan lingkungan menjadi semakin mendesak dan perlu ada komitmen serta penerapan yang serius untuk menyelamatkan manusia dari dampak krisis iklim yang kini sedang terjadi. Penanggapan 4 poin di atas sebelum virus COVID-19 menginfeksi penduduk dunia, PT Borau telah melakukan beberapa langkah preventif hingga kuratif dalam sektor lingkungan. Contohnya, 1. Membatasi penggunaan pestisida dan insektisida di area revegetasi. 2. Memasang solar panel sebagai pengganti genset bahan bakar solar. 3. Menggunakan bahan bakar B20 dan B30 pada unit A2B. 4. Melakukan pengolahan air limbah cair yang berasal dari aktivitas operasional maupun domestik agar tidak mencapai badan air. 5. Menerapkan program pemilihan sampah hingga mengurangi timbulan sampah dengan mengganti produk berkemas sekali pakai dengan produk dengan kemasan yang bisa dipakai berkali-kali. 6. Melakukan pemantauan lingkungan secara periodik untuk mengetahui status lingkungan di area yang menjadi tanggung jawab PT Brokol. Masa depan bumi ada di tanganmu. Lingkungan lestari. Terima kasih. Terima kasih. Kita kasih apa untuk Pak Adios. Ya, ini apa tadi itu? Itu kan ada musibah, alasan musibah pandemi.